Di sini ada step-stepnya. Kalau kalian ingin benar-benar membakar lemak. Dan pertama kita bicaranya di latihan ya. Oke. Latihan. Oke. Latihan kalau kalian ingin bakar lemak, pertama kalian Halo guys, selamat datang di video lain dari Official MSP. Balik lagi bersama kita Sport berdua. Corner. Oke, segmennya Sport Corner. Ulang. Sport Corner. Oke. Ulang nih. Ya. Halo guys, selamat datang di Sport Corner ya. Di pojok olahraga. Dimana kita di pojokan, nanti kita bahas seputar olahraga gitu kan. Oke. Kali ini kita akan bahas soal jogging ya. Yang efektif. Olahraga lah, kita bilang let's say olahraga yang efektif buat turunin berat badan itu lebih mungkin ke olahraganya seperti apa dan juga olahraga apa aja gitu kan. Ya, seluruhnya lah tentang penurunan berat badan ya. Benar, penurunan berat badan. Soalnya kalian banyak banget yang tanya bagaimana caranya biar menurunkan berat badan, cara biar six pack, cara apa, tapi kalian tuh malas banget untuk ngelakuinnya. Bener. Dan ngelakuin juga setengah-setengah. Nggak totalitas ya. Kan rugi ya kan. buatku emosi saja. Emosi. Kalian nanya-nanya gitu tuh kita jawabnya biasanya bukan untuk penonton ini ya, yang real life, real life. Ya. Mereka itu nanya mulai dari A sampai Z, tapi mereka nggak mau lakuin gitu loh. Oke, jadi cuman ngomong tok nih. Ngomong tok. Jadi memang itu juga salah satu yang bikin kalian susah untuk menurunkan berat badan atau susah untuk menuju target goals kalian gitu lah, menghambat lah salah satunya. Ya, seperti itu. Ya, benar. Jadi langsung jadi ngerpek sih deh. Oh iya, Oke. Jadi memang untuk penurunan berat badan sendiri itu banyak macam olahraganya ya. Yes, dan semua olahraga bisa nurunin berat badan sih, kecuali kalian main catur lah. Main catur ya nggak bisa, kecuali caturnya per apa? Per apa nih? 5 kg per ini. Per apa namanya? Anak caturnya. Iya, Apa namanya itu lupa. Tapi ya juga nggak mungkin lah 5 kg. Nggak masuk akal mas. Skip anjing. Oke. Jadi memang kuncinya di penurunan berat badan itu adalah konsisten. Iya, konsisten. Termasuk Konsisten itu kunci pertamanya lah. Kunci pertamanya. Mungkin kita bakalan jelasin di sini step-step yang harus kalian lalui kalau mau membakar lemak. Oke. Membakar lemak dan dengan olahraga ya. Kalau Seperti kalian apa? mau nurunin berat badan itu ya harus diet sih. Kita jangan bahasakan diet lah ya. Diet itu kadang-kadang orang salah Terlalu itu mencerna mungkin. gitu. Bener, terlalu kayak diet nih kayaknya makannya terbatas banget gitu. Bahkan ada yang nggak sampai nggak makan gitu. Gara-gara diet. Buset. Kita bilangnya diet, jadi kita bahasakan menjaga pola makan. Mengatur pola makan. Mengatur Dan menjaga. Oke. Jadi memang Itu yang pertama. Pertama di situ. Yang kedua? Yang kedua itu kalian harus olahraga. Olahraganya itu ada 2 macam. Ada kardio dan latihan beban. Strength training ya. Maksudnya ke strength Nah, training ya. Sekarang nih banyak orang yang nggak mau latihan strength training ini. Oh iya. Latihan beban. Katanya ada yang bilang nggak bakar lemak, nggak akan bisa kurus, malahan buat badan gempal dan lain. Ya gimana ya? Susah Ini juga. adalah penunjang kalian gitu loh untuk bisa membakar lemak. Emang ada kardio, ada strength Training. atau Latihan beban. Latihan beban. Kalau kalian kardio terus, gimana ya? Ya nggak bakal Seberapa dapat. kuat sih kalian latihan kardio gitu? Pada intinya kardio kan. Kardio itu memang targetnya adalah di kardiorespiratory. Ya. Otot jantung kita, bagaimana kita nanti bisa olahraga itu bertahan lama gitu. Olahraganya bisa bertahan lama, cuman untuk penurunan
kita ya berat badan atau lemak gitulah, itu juga nggak cukup efektif gitu loh. Iya, bisa sebenarnya, tapi kita juga kan ngerti gitu loh. Kalian bukan seorang atlet atau seorang yang benar-benar suka olahraga banget atau gimana gitu. Bener-bener suka lah. Kalian mau olahraga ya sekedar untuk membakar kalori atau membakar lemak gitu. Benar. Jadi di sini ada step-stepnya. Kalau kalian ingin benar-benar membakar lemak. Dan pertama kita bicaranya di latihan ya. Oke. Latihan. Oke. Latihan kalau kalian ingin bakar lemak, pertama kalian harus menurunkan gula darah kalian dulu. Kadar gulanya, karena gula itu kan energi kan. Lemak juga energi, men. Iya, energi. Tapi kan selagi ada gula darah itu, kalian nggak akan membakar lemak. Jadi sistem energinya. Energi yang kalian gunakan itu bukan lemak, masih dari gula darah itu. Makanya gula darah itu harus dibakar dulu terlebih dahulu. Dan cara paling efektif untuk membakarnya itu dengan latihan beban. Cara efektifnya ya. Melatih seluruh otot tubuh kalian. Baru nanti masuk ke lemak yang dipakai sebagai sumber energi. Iya. Kadang-kadang orang nggak mau latihan beban langsung ke kardio. Jadi misalnya kalian habis makan gitu kan, habis makan langsung latihan. Setelah itu kalian latihan kardio, misalnya sejam setelah makan kalian latihan kardio. Latihan kardio dengan harapan agar lemak kalian bisa terbakar. Padahal latihan kardio kalian misalnya yang non atlet ya. Non atlet kalian bisa latihan 10 sampai 30 menit. Nah, 10 sampai 30 menit itu apakah benar-benar kalian udah membakar lemak atau masih belum ya? Atau masih belum, masih ada sisa-sisa karbohidratnya, masih carbsnya. Iya, benar. Jadi memang gitu. Jadi itu harus benar dibakar dulu. Setelah itu baru kalian masuk ke pembakaran lemak. Jadi latihan tahapannya itu kalian bisa kardio di awal, tapi hanya sekedar ya mungkin ya buat pemanasan bisa kita katakan seperti itu. Untuk naikin heart rate doang. Buat naikin heart rate, buat naikin sirkulasi darah, baru nanti masuk ke latihan strength training, latihan beban dulu ya. Kalian ratakan seluruh otot, misalnya paha, itu kalian bisa pakai squat yang paling mudah lah ya. Squat, kemudian otot tricep kalian pakai push up, push up sekalian, chestnya push up, bisa juga kemudian ya banyak lah, back dan abs itu kalian bisa lakukan latihan-latihan yang sebenarnya udah kalian lakukan dari dulu, cuma males aja. Mungkin ya, karena terlalu bosan cuman itu aja gerakannya. Iya, itu penunjang kalian. Biar lebih cepat. Biar lebih cepat juga. Kalian lakukan. Nah, nanti pada saat kalian latihan beban itu, denyut nadi kalian juga akan meningkat. Secara nggak langsung. Akan meningkat dan masuk ke zona pembakaran lemak. Nah, zonanya itu adalah 60% sampai 80% denyut nadi maksimal kalian. Jadi gimana cara hitungnya? Training zone-nya ya? Iya. Cara ngitungnya itu 220 dikurangi usia. Itu. Kemudian diambil 60%-nya. Dari tadi hasilnya maksimum heart rate tadi. Iya. Itu general banget. Contoh paling gampangnya gini. 220 kurangi 22. Ya, 22. Berarti 198 lah. Ya, 98 itu diambil 60%-nya kalian hitung sendiri lah. Kasarannya gini sih, pengambilan dasar kenapa kok 60 sampai 80% itu dari heart rate. Karena memang itu juga kalau menurut teori memang itu sudah masuk di training zone gitu kan. Iya, training zone. Zona latihan kita. Maksudnya emang ya di range heart rate segitu kita baru mengatakan kalau kita sudah benar-benar masuk ke zona latihan, men. Iya. Itu. Karena memang kalau kardio aja itu mungkin heart rate-nya cuma di bawah itu. Bisa lebih tinggi. Bisa lebih. Cuman lebih banyak di bawahnya sih. Iya, di bawah. Di bawah atau di atas kalian kalau kalian menggunakan HIIT. Seperti itu kalau pakai HIIT lo ya. Di atas itu. Cuman memang range-nya yang diperlukan untuk membakar lemak adalah ketika kalian masuk di training zone.
Iya, 60 sampai 80% Iya, itu. 60 sampai 85 lah kita katakan, let's say gitu segitu. Kemudian kalian sudah latihan strength training atau latihan beban Yes. itu Di akhir. kok kebanyakan kemudian sekitar 15 sampai 30 menit lah. Nah, itu kalian masuk di latihan kardio, detak jantungnya udah di 60 sampai 80% Benar. itu. Kalian latihan kardio hanya selang beberapa menit, 5 sampai 10 menit itu kalian sudah bisa membakar lemak kalian. Fat burningnya bisa dapat ya? Tinggal kalian ya semangatnya aja bisa Ya, bisa dapat itu. dapat berapa lama kardionya. Dan juga emang harus kontrol program latihan kalian, teman-teman. Jangan lupa tuh. Jangan asal-asalan latihan ya. Ada juga yang kayak gini. Mereka langsung mulai latihannya itu di kardio. Startnya langsung dari mungkin treadmill ya. Biasanya kalau di gym kan treadmill. Atau sepedahan atau Biasa gitu. jogging. Setelah mereka ingin memasuki zona pembakaran lemak, mereka malah berhenti. Karena udah capek duluan ya. Karena udah capek. Harusnya disitulah baru pembakaran lemak gitu kan. Disitulah pembakaran lemak, kalian malah berhenti yo minum es. Ya makan break lah. bubur. Makan soto. Heeh. Gado-gado. Enak. Oke. Sampai kapan kalian bisa bakar lemaknya? Nah, memang tujuannya adalah yang pertama konsisten tadi. Kalian harus jaga konsistensi ya. Konsisten. Consistent is the key of the program weight loss. Sorry, fat loss. Fat loss. Nah, Karena memang perlu kita ketahui juga lemak itu juga sumber energi gitu loh. iya. Itu tadi yang bisa kalian pahami. Lemak itu sumber energi kita. Kita juga butuh lemak gitu loh. Cuman memang ada fasenya kita butuh ada enggak. Pada saat itu tadi kita harus menghabiskan dulu Nah. yang awal dengan ya yang paling cepat tadi itu ya latihan apa namanya body weight training atau latihan beban lah. Latihan beban. Kalian bisa gunakan beban apapun. Tuh. Kenapa kok lemak itu emang agak susah dapatnya kalau memang nggak nyampe ke training zone? Karena memang sumber utama energi kita itu dari kalori. Kalori dari apa? Karbohidrat. Iya, Karbohidrat keluarannya apa? Glukosa kan? Iya, dan itu kalian paling banyak banget makan. Nah itu kita banyak makan nasi kan? Kita kan orang Indonesia ini sukanya Mayoritas yang manis-manis nih. Yang ya manis. Gampang kenyang. Paling gampangnya itu kita itu paling suka yang cepet. Cepet, benar. Nah, karbohidrat itu kan cepet banget Benar. jadi Sumber energi ya, Nah, benar. Tapi nggak bertahan lama. iya. Itulah mungkin yang dikomplain beberapa pelatih asing kalau misalnya kita masuk ke ranah olahraga profesional. Ketika kita bilang Indonesia memang mayoritas makan nasi, tapi beberapa pelatih asing nggak suka karena itu energinya nggak bisa bertahan lama gitu. Iya, kayak kita juga ngengkel. Kita nggak kuat kalau nggak makan nasi. Kita nggak kuat gitu. Merubah kebiasaan yang susah gitu kan. Iya sih. Ya kayak di sepak bola gitulah. Kebanyakan pemain kita tuh udah fisiknya udah turun di sekitar menit 70 ke atas. Itu bisa dari gara-gara makanan juga ya, Iya sumber energi karena dia pakai utamanya sumber energi men. yang kompleks. Sumber energi kompleks apa karbohidrat, apa nasi dan lain sebagainya gitu kan. Justru malah di menit-menit itulah butuh konsentrasi yang tinggi karena menit-menit krusial. Sepak bola itu ada menit-menit krusial di mana 20 menit pertama dan 20 menit akhir. Itu krusial banget. Bener-bener konsentrasi itu. Tapi ada kalanya itu kalau karbohidrat itu dibutuhkan pada saat seperti kan misalnya makanan yang lain ya, nutrisi Oke. lain itu kan untuk pembentukannya lumayan lama. Benar. Karbohidrat itu dibutuhkan kadang-kadang kalau kita misalnya pertandingannya apa sistemnya sekarang main besok main apa itu biasanya. Oh, langsung apa namanya? Full kompetisi kalau apa namanya istilahnya lah. Pokoknya biasanya itu olahraga amatir boxing. Ya sih termasuk beberapa kejuaraan sih, misalnya kayak PON juga, Prof kan juga tiap hari dia main pasti kan. Itu kalian bener-bener butuh Energi yang bener-bener fight ya. iya. Itu juga kemarin banyak banget kok kita belajar ngomong tentang karbohidrat, tapi nggak apa lah ya, dikit Gak apa-apa. Edukasi lah. sedikit pengetahuan. Jadi pada saat Porprov tahun kemarin banyak orang tua dari atlet yang protes. Kenapa mereka protes? Karena
makanan yang diberikan ke atlet itu bukan nasi. Nasi yang dikasih itu kan dari pihak pelatih itu kan udah ada tim sport science dan lain-lain. Jadi mereka tahu. Jadi pas pertandingan ini kita lebih membutuhkan Energi apa aja energi yang lebih cepat diserap gitu ya. lebih cepat untuk tubuh kita. Akhirnya makanannya itu ya itu aja kan, maunya si orang tua ini maunya kan daging, Sayur gitu kan. sayuran dan apa kayak buah-buahan lah Gitu. selama pertandingan. Nah mereka itu nggak tahu kalau ternyata nasi itu lebih bagus kalau pada saat Kompetisi seperti itu. kompetisi. Beda lagi kalau pada saat latihan, karena kan kita Pembentukan tuh. dia juga bisa membentuk otot tapi nggak sebagus protein. Benar sih. Dan juga memang jangka panjang kalau memang protein Iya. kan, nggak sehari dua hari bisa jadi gitu kan. Oke, pembahasannya terlalu lebar nih kayaknya. Iya nggak apalah. Tapi intinya itulah ya, kalau kalian mau bakar lemak itu kalau kalian mau kurus kalian harus mengatur pola makan, Iya. latihannya ada 2 tadi. Kardio dan latihan beban ya. Kardio dan latihan beban, utamakan latihan beban dulu sebelum latihan kardio. Oke. Jadi gitu. Jadi mungkin juga bagi kalian yang suka dengan jogging ya, untuk penurunan berat badan ya, untuk fat loss maksudnya, untuk Iya, penurunan lemak gitu kan. Usahakan sebelum kalian kardio atau sekalian jogging gitu, kalian sempatkan latihan beban dulu. Iya yang tadi itu. Yes, seperti itu kan. Baru kalian nanti kardio sebisa kalian, semaksimal, maksudnya sekemampuan kalian gimana. Itu aja sih tipsnya. Daripada harus jogging terus nanti kalian turunnya lama gitu kan. Ternyata ada ilmunya gitu loh. Simple banget. Betul banget. Dan ini juga penting kalau bagi kalian yang ingin menurunkan ingin menurunkan lemak dengan cepat, efisien dan efektif. Itu aja sih. Ya, Cukup itu aja kayaknya. ya benar. Mungkin nanti kita cari bahasan lain, dan juga mungkin bagi kalian teman-teman ya yang nonton, kalian bisa request atau mungkin ada pertanyaan seputar sport science atau memang seputar olahraga atau apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai sekali kalau kalian ingin menanyakan suatu hal ya. Iya, itu kan membantu kita juga Membantu untuk kita untuk cari pembahasan. Ternyata masih banyak masyarakat yang perlu diedukasi soal apa gitu kan, karena kita memang tujuannya dulu untuk edukasi men. Iya benar. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sekian video dari kita berdua ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.